Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dengan istana PhD yang kami hormati Ustadz Dr. Saifuddin Arif. Beliau ini mentor saya dan saya sangat berterima kasih kepada beliau sejak saya di Malaysia, dari sejak S2 kemudian sampai S3, bahkan sampai terbitnya buku ini saya selalu dipandu sama beliau. Di mulazamah kepada seorang ilmuwan itu menjadi sangat penting untuk meraih sebuah keberhasilan. Maka di WA saya itu saya tulis di situ man thabat nabat. Itu dari dulu saya nggak ubah-ubah memang sengaja, karena saya ingin mengamalkan seperti apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Tulisan itu saya baca di kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau menyebutkan, Imam Abu Hanifah itu Hamad fanabattu. Aku menetap kepada seorang alim yang bernama Hamad, kemudian aku tumbuh menjadi seorang ilmuwan secara independen. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Maka kata-kata Imam Abu Hanifah ini saat itu menginspirasi saya pribadi, dan saya coba praktekkan dan amalkan untuk bermulazamah kepada seorang yang sudah kita anggap memiliki kapasitas keilmuan, dan alhamdulillah kita merasakan apa yang kita lakukan itu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Syamsuddin Arif, atas bimbingan beliau selama ini hingga terbitnya buku yang sudah kita lakukan. Buku ini sebetulnya sebuah disertasi yang ide awalnya itu saya buat, saya tulis ketika masih S2. Ketika itu mencari topik yang sesuai untuk tesis master. Dan kebetulan setelah keliling-keliling di perpustakaan mencari ide besar, apa kira-kira yang bisa kita angkat dari tesis. Tetapi tesis ini ketika itu masih S2 ya, berpikir saya harus membuat tesis, dan tesis itu harus bisa dikembangkan di tingkat disertasi. Dan akhirnya dapat ketika itu beberapa referensi setelah ngobrol dengan beberapa profesor di ISTEK EUM waktu itu. Alhamdulillah mendapatkan satu topik pembahasan berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tentang S2-nya itu tentang Al-Quran, penciptaan Al-Quran. Itu dari satu masalah. Kemudian ketika akan mengajukan untuk proposal disertasi, saya berusaha harus mengembangkan dari ide ini supaya tidak hanya berhenti dalam isu penciptaan Al-Quran, karena Al-Baqillani ini ternyata banyak yang beliau singgung yang berkaitan dengan isu-isu akidah ketika itu. Maka saya coba menggali lagi dari karya-karya beliau yang ada, tentu ya, yang punya akses. Kebetulan kita aksesnya hanya di Malaysia. Ya, ada beberapa buku yang memungkinkan kita dapatkan di beberapa perpustakaan di sekitar Malaysia. Dan ada satu buku yang bagus sebetulnya, Hidayatul Mustarsyidin, itu adanya di perpustakaan Al-Azhar Mesir. Nah, itu kita tidak punya akses, sehingga itu sama sekali kita lewatkan, hanya sekilas membaca reviewnya saja. Maka ini sebetulnya masih panjang perjalanan menggali sosok seorang tokoh yang memang memiliki pemikiran yang cukup besar dan berpengaruh di umat Islam. Nah, apa yang saya lakukan ini ada bagian kecil saja, ya. Jadi masih jauh perjalanan yang bisa kita buat. Kemudian ketika itu setelah tertulis dalam sebuah proposal ini saya ajukan ketika itu ya. Saya ajukan ke pembimbing saya di Malaysia. Waktu itu di University of Malaya dengan Associate Professor Wan Suhaimi. Ketika itu masih posisinya ada di University of Malaya. Beliau itu memberi beberapa masukan, dan alhamdulillah beberapa dari draft
disertasi yang sudah kita ajukan diterima oleh beliau. Dalam perjalanannya kita dibimbing oleh Dr. Wan Suhaimi selama 1 semester. Namun ketika itu KESIS berdiri dan akhirnya Dr. Wan Suhaimi ini pindah kampus. Nah, pindah kampus dari UM, pindah ke KESIS. Mau nggak mau saya harus mencari pembimbing baru jika ingin tetap berada di UM karena posisi Dr. Wan Suhaimi sudah tidak ada lagi di University of Malaya. Nah, mau tidak mau saya harus mencari itu dan cukup menantang sebetulnya hal itu. Ya, akhirnya Dr. Wan Suhaimi memberi saran. Ya, seandainya kamu mau pindah ke KESIS, saya akan tetap bimbing kamu sampai tuntas. Akhirnya saya kesulitan juga ya, karena ini berkaitan dengan biaya. Jadi harus meninggalkan UM, kemudian pindah ke KESIS dan mulai dari awal hanya melanjutkan penelitian. Cukup berat ya, tetapi ngobrol dengan teman-teman, dengan beberapa rekan di Malaysia ketika itu, dan akhirnya kita putuskan tetap berada di UM dan ganti pembimbing. Alhamdulillah diganti oleh pembimbing baru dengan 2 dosen, ya pembimbingnya 2. Satu kepakarannya di bidang akidah, yang kedua berkaitan dengan ilmu-ilmu kontemporer. Nah, alhamdulillah dapat bimbingan dari beliau-beliau ini dan alhamdulillah tuntas menjadi sebuah disertasi, diuji pada tahun 2017, selesai dan terbit dalam beberapa jurnal, 4 jurnal internasional. Ya, dari sebagian disertasi yang ada ini, dari sebagian bab-bab yang sudah kita tulis itu, dan juga ada 1 bab yang terbit di Islamiyah. Nah, kemudian setelah pulang ke Indonesia, kita sibuk ke sana kemari dan sebagainya, sibuk rutinitas harian di perguruan tinggi. Terfikir kenapa ya sesuatu yang kita tulis dan itu sangat fundamental berkaitan dengan Quran kok kita biarkan. Nah, akhirnya ketika masuk masa pandemi tahun 2020, ya, ketika semuanya diliburkan, semuanya di-online-kan, terpikir waktu itu sambil menulis beberapa artikel dan akhirnya terpikir kenapa tidak menerjemahkan disertasi yang pernah saya tulis supaya tidak tersimpan rapi di dalam rak yang ada di perpustakaan. Harus kita turunkan dari rak supaya itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bisa dibaca oleh umat Islam di Indonesia. Akhirnya sejak itu awal mulai menerjemahkan bulan sekitar awal-awal 2020 sambil mengisi perkuliahan online dan sebagainya kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Nah, alhamdulillah tuntas penerjemahan. Kemudian kita tambah data yang relevan, beberapa kajian-kajian yang mungkin kurang sesuai kita sesuaikan dan sebagainya. Dan kita masukkan beberapa 1 topik khusus berkaitan dengan politik yang sudah kita terbitkan di jurnal Islamiyah. Maka terkumpullah jadi draft 1 naskah buku yang kita bisa akan terbitkan. Kemudian saya berkonsultasi dengan tadi Ustadz kita, Ustadz Samsudin Arif, kira-kira baiknya bagaimana dan sebagainya. Arahan beliau bagus sekali untuk diterbitkan dan sebagainya. Bahkan ketika kita memohon beliau untuk menulis kata pengantar, beliau bersedia. Jadi ini menambah bobot dari buku tersebut sehingga ini ketika dibaca akan sangat memberi makna insya Allah kepada para pembaca sekalian insya Allah. Jadi itu sekilas tentang di balik penerbitan buku tersebut. Ya. Saya kalau akan membahas tentang buku ini cukup tebal, halamannya ada sekitar 307 ya. Itu kalau dibaca atau saya kupas di sini argumennya akan sangat panjang. Maka saya akan ringkas dari apa yang sudah kita tulis, kemudian kita ringkas dalam satu presentasi sehingga akan tergambar saja yang dibahas secara umum dalam kitab atau dalam buku yang kita terbitkan ini. Ya.
Saya memasuki di Muqaddimah tadi sudah dibahas sedikit panjang lebar tentang siapa Al-Baqillani, ya, latar belakangnya dan sebagainya, sehingga saya kira tidak akan mengulang lagi. Tadi Ustaz Samsudin sudah menjelaskan, ya. Prinsipnya dia yang jelas dari murid-muridnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi bukan muridnya langsung, tetapi murid-muridnya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari mempunyai murid bernama Ibnu Mujahid At-Ta'i dan Abu Hasan al-Bahili. Nah, Al-Baqillani murid dua orang ini, ya, dalam bab akidahnya. Ya, karya-karyanya tadi banyak, ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan, sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Samsudin tadi, Tamhid, Al-Insaf, Al-Quran, Al-Intisar lil Quran. Nah, ini Al-Intisar ini yang tadi yang dibahas tentang pembelaan Al-Quran, ya. Ini latar belakang penulisnya, latar belakang penulis dari kitab Al-Intisar tadi, Al-Baqillani. Nah, apa yang dibahas di dalam kitab ini, maksudnya dalam buku saya, bukan kitab itu ya, dalam buku ini, ya, itu saya hanya membatasi pada aspek-aspek yang kebetulan itu menjadi bahasan saya, ya. Pertama adalah penciptaan Al-Quran. Ini tentu Al-Baqillani berpolemik, ya, berpolemik itu ada diskursus atau berbeda pendapat, argumentasi terhadap kelompok Mu'tazilah, ya. Nah, ini isu ini sudah cukup panjang sejak sebelum beliau lahir sampai beliau lahir dan sampai beliau meninggal pun masih terus berjalan isu itu. Maka partisipasi beliau terhadap dunia keilmuan khususnya menghadapi kaum Mu'tazilah tercatat dalam sejarah peradaban Islam, ya. Kemudian yang kedua tentang pemahaman antropomorfistik ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sama juga, ya, dalam isu Al-Qur'an itu satu sisi ingin memahami Al-Qur'an atau mendekati Al-Qur'an atau dalam konteks memahami sifat dan ketauhidan, ya, ketauhidan didekati dengan beberapa pendekatan yang akhirnya satu ingin membuat pendekatan secara tanzih atau nafyus sifat, ya, menghilangkan sifat, hanya ada esensi bagi Allah. Nah, namun bagi kelompok lain yang muncul antropomorfistik ini lebih menjelaskan sifat-sifat Allah itu seperti makhluk, ya. Apapun yang digambarkan dalam Al-Quran secara fisik itu dipahami seperti apa yang terjadi kepada manusia, ya. Jadi Allah menggambarkan, katakan Allah memiliki tangan, Allah duduk di kursi dan lain sebagainya, itu dipahami secara material, ya. Jadi secara fisik, kalau Allah punya tangan, ya tangannya seperti tangan manusia. Nah, ini masuk dalam pemahaman antropomorfistik dari kalangan Mujassimah, ya. Kemudian kesahihan Mushaf Utsmani. Nah, ini klaim, kalau tadi kita sebut dengan serangan. Ini serangan dari kelompok Islam, tapi dari kaum Syiah, sekte Syiah, ya. Dan Syiah yang disebutkan di sini, kebetulan Imam Al-Baqillani itu yang selalu disebut-sebut di situ itu Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang akhirnya berubah nama menjadi Syiah Imamiyah, kemudian berubah nama menjadi Syiah Itsna Asyariyah, ya. Nah, ini isu yang dibahas dan beberapa kelompok yang berseberangan khususnya berkaitan dengan isu yang disebut oleh Al-Baqillani. Yang terakhir konsep pemimpin negara. Ini konsep pemimpin negara ini kalau dalam kitab beliau itu menyebutnya dengan babul imamah. Jadi bab imamah ini masuk dalam bab akidah. Sementara ada beberapa yang menganggap ini bukan bab akidah. Kalau dalam konteks sosial, dalam keilmuan lain menyebutnya ini bagian daripada ilmu-ilmu sosial. Padahal ini sebetulnya kalau dalam Islam masuk dalam bab akidah, imamah, karena kepemimpinan, ya. Nah, ini dengan berseberangan dengan kelompok Syiah juga, ya, Syiah Imamiyah. Kembali lagi tadi ke Syiah Rafidhah, ya. Oke, saya merujuk secara historis, ya.
isu penciptaan Al-Quran sebetulnya kalau kita rujuk, ya kita bisa merujuk kepada sejarah yang disebutkan oleh para ahli tarikh ya, seperti Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh atau beberapa tokoh lain ya, ilmuwan sejarah lain dari dunia Islam. Itu disebutkan bahwa isu penciptaan Al-Quran muncul ada beberapa jalur ya, diantaranya memang dari kalangan Islam sendiri ya, yang kebetulan waktu itu dimunculkan oleh seseorang bernama Ja'ad bin Dirham ketika itu hidup pada masa pemerintahan Umayyah, Bani Umayyah ya, pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik ya. Namun dalam penelitian lain, versi orientalis ya, orientalis pun ternyata punya versi. Jadi lebih mengedepankan bahwa isu penciptaan Al-Quran dari versi orang Kristen yang menyampaikan doktrin-doktrin berkaitan dengan penciptaan Taurat. Nah, Taurat itu juga diciptakan. Itu dari Yahudi. Nah, yang dari Kristen menyebut di situ berkaitan tentang doktrin logos di dalam Kristen. Logos itu kata atau kalam ya. Nah, kalam ya. Ucapan Allah dalam menciptakan manusia, kun fayakun. Nah, itu di dalam konteks itu. Maka itu adalah konteks penciptaan, dan penciptaan ini masuk dalam isu, ditarik dalam diskursusnya ketika itu menjadi penciptaan Al-Quran. Karena isu ini berkembang dan akhirnya mempengaruhi kepada kitab suci. Ya, kitab suci Al-Quran pun masuk dalam konteks penciptaan. Nah, perlu dicatat juga dalam sejarah ya. Di sejarah itu disebutkan khususnya di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ketika itu Al-Ma'mun banyak dipengaruhi orang-orang Mu'tazilah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan akidah untuk pemurnian terhadap Allah dan esensinya. Maka ketika memurnikan Allah, semuanya muaranya harus benar dalam konteks ketauhidan. Karena antara prinsip dasar dari orang-orang Mu'tazilah ya adalah tauhid. Nah, tauhid ini adalah nafyu sifat, tanzih ya, ahlu tanzih. Jadi mensucikan, memurnikan, tidak ada aspek apapun kecuali hanya esensi, tidak ada sifat dan sebagainya. Nah, itu akhirnya dibawa ke dalam konteks ranah sosial. Memberi masukan kepada Al-Ma'mun, akhirnya Al-Ma'mun membuat satu standar pertanyaan kepada para pemimpin umat lah, diantaranya qadhi, ulama, ahli fikih, para mutakallimun, yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan kepada mereka dengan sebuah konsekuensi. Jika menjawab Quran, halil Qur'anu makhlukun am ghairu makhluk, kalau Quran itu makhluk berarti aman, sesuai dengan akidah yang sudah ditetapkan dari kalangan Mu'tazilah. Tetapi ketika menjawab pertanyaannya adalah Al-Qur'anu ghairu makhluk, nah, Al-Quran kalamullah, itu yang akhirnya masuk penjara. Ya, jadi peristiwa itu juga ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang yang masuk dalam pertanyaan-pertanyaan ini, nah, jika dia terjebak dengan pertanyaan itu, dia akan mengikuti apa yang dimaui oleh otoritas. Kita sebut sebagai otoritas karena pertanyaan menjebak. Ya. Apakah ada maksud politis dan sebagainya? Nah, ini ada aspek lain ya, kalau penilaian tentang aspek politik ya. Tapi yang jelas ketika itu yang dites adalah aspek akidah. Ya, sehingga Imam Ibnu Hanbal di antara mereka yang masuk penjara dan yang paling gigih memperjuangkan isu ini, dan kita sebut beliau sebagai tokohnya dengan isu penciptaan Al-Quran ini. Ya. Kemudian argumen Al-Quran itu makhluk. Kenapa Al-Quran itu disebut makhluk bagi orang-orang Mu'tazilah? Ya. Karena makna tauhid di sini sebagai tanzih dari segala unsur manusiawi. Jadi tidak ada di situ unsur-unsur yang dikembalikan kepada makhluk. Allah itu murni, tidak ada kaitannya sama
ciptaannya dan suci. Kan laisa kamitslihi syai'un. Benar-benar murni, tidak ada keterkaitan, dan itu pemurnian ini akhirnya masuk ke dalam konteks Al-Qur'an juga. Sifat-sifat Allah hanya pada esensinya. Ya, Allah memiliki sifat. Nah, sifat-sifat itu ada pada esensinya, bukan sifat di luar esensi, yang akhirnya nanti terbelah menjadi dua dan itu menjadi syirik. Ya. Ini juga disebut, kelompok ini disebut juga ahlu tauhid, ya, ahlu tanzih, ahlu tauhid, ya, al-Mu'tazilah. Satu contoh, ya, orang-orang Mu'tazilah ini cenderung untuk memberi takwil, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kata yad, ya. Kata yad ini dicari takwilnya yang sesuai, ya. Kira-kira apa di mana? Nah, dimaknai di sini sebagai perantara, wasithah. Maka ketika memaknai Al-Quran, tafsir, memaknai Al-Quran dalam tafsirannya itu, atau kemudian dalam hadis itu memberikan pemaknaan tidak hanya sekedar takwil, tidak hanya sekedar tafsir. Kalau tafsir itu ada dasar hadisnya. Kemudian sangat dibatasi dengan beberapa hal yang sifatnya periwayatan. Tapi kalau takwil itu melihat dari konteks, kemudian mana yang memungkinkan untuk lebih dalam pemahamannya, sehingga itu akan lebih luas dalam memaknai satu kalimat. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Baqillani dengan isu ini, ya, dalam satu isu ini, beliau tentu ketika memberikan penolakan akan sangat fundamental melalui argumen-argumen yang beliau bangun, ya. Beliau berangkat dari sifat Allah. Allah memiliki sifat, dan sifatnya bukanlah esensinya. Ya, kalau yang sering kita dengar atau kita baca dalam kitab-kitab akidah itu la hiya huwa wala sifatnya. Wala hiya ghairuhu. Wala hiya ghairuhu. Ya. Nah, ini akhirnya pada turunannya kepada sifat yang lain, yaitu sifat kalamullah. Ya, kalamullah ini kalam, ucapan Allah, itu tidak masuk dalam esensi yang dibahas tadi. Jadi ketika kalamullah adalah sifatnya bukan esensinya, dan salah satu dari sifatnya adalah kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan tadi, ya, tentu saja, ya, sama sekali berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan dengan kaum Mujassimah. Penolakan Al-Baqillani juga menyinggung tentang tidak ada perbedaan ucapan kalam Allah dan makhluknya. Nah, ini menyinggung ketika makna dari kalamullah. Definisi kalam itu hanya berisi kata dan suara, kata-kata yang teratur dan suara yang terputus-putus. Itu adalah definisi suara atau kalam, ya, definisi kalam. Itu akhirnya hampir mirip ketika didefinisikan atau diarahkan dengan kalam atau ucapan manusia. Nah, ini yang Al-Baqillani tolak, ya. Penolakan yang lain, nah kita lihat di sini dalam sebuah definisi. Ya, Abdul Jabbar ini tokoh besar Al-Mu'tazilah, ya, dalam kitab Syarh Usulul Khamsah, ya, itu memberikan definisi mahwal kalam. Al-kalamu huwa al-huruful manzumah wal aswat al-muqatta'ah. Jadi ucapan kalam, ya, adalah huruf-huruf yang teratur dan suara yang terputus-putus. Nah, di sini perlu, ini mohon maaf, ini Mukhyar J ini tolong jangan dicoret-coret, ya, supaya bisa terbaca sama yang lain, ya. Tolong dihapus yang ini yang sudah masuk dalam catatan. Saya lanjutkan lagi, ya. Al-Baqillani untuk menolak definisi ini, beliau tambahkan kalau di atas itu tadi hanya huruf yang teratur dan suara yang terputus, Al-Baqillani menambah di situ. Beliau ada unsur huruf, ada unsur
suara juga ada tapi tambah dengan makna. Al-kalam huwa makna qa'imin fin nafsi yu'abbaru anhu bihadhil aswat al-muqatta'ah wal huruful mandhumah. Jadi ada makna. Jadi tidak hanya sekedar suara, tidak hanya sekedar kata. Kalau itu dimaknai hanya sekedar suara dan kata, itu dianggapnya nanti sekedar seperti Al-Qur'an hanya kalau yang terjadi pernah terjadi itu ya. Ketika menyebut mana Al-Quran tidak ada, yang ada hanya kertas. Nah, itu kertas-kertas itu nanti akhirnya diinjak-injak. Seperti seorang dosen yang menginjak, mohon maaf, pernah suatu peristiwa, seorang dosen itu menginjak kertas, di dalamnya ada tulisan kalimat lafzul jalalah kalau tidak salah Allah ya. Itu diinjak, kemudian ketika diinjak mana tulisan Allah, ini tinta, ini kertas dan sebagainya, karena tidak menganggap di situ ada makna yang ditempelkan dalam otak kita kepada satu tulisan, dan itu dipahami bersama bahwa itu adalah lafzul jalalah. Nah itu yang akhirnya ditolak oleh beliau. Az-Zarqani ya dalam kitab Ulumul Quran ya, beliau mendukung pendapatnya Imam Baqillani ya dengan mengutip satu ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 77 ya. Fasarraha Yusufi nafsih walam yubdiha lahum. Nah, di sini apa yang disampaikan oleh Imam Baqillani didukung dengan satu statement ya. Contohnya dalam Al-Qur'an disebutkan situ. Mendengar komentar yang memalukan ini, Yusuf menekan perasaannya dan tidak mengungkapkan kepada mereka. Artinya itu ada kalam yang di dalam hati, yang tidak terucap, artinya fin nafas ya. Jadi ada makna yang disimpan di dalam hati yang tidak hanya diucapkan saja. Artinya kalam itu tidak hanya sekedar huruf mandhumah wal aswat muqatta'ah, tidak hanya sekedar huruf-huruf yang rapi keluar dari mulut dan suara, tetapi ternyata ada juga yang tidak keluar dari mulut karena disimpan dalam hati. Nah, ini yang disebut Imam Al-Baqillani tadi qaimun fin nafsi, dalam hati. Hati siapa? Hati mutakallim. Ya. Kemudian berkaitan dengan kritik Imam Baqillani terhadap ajaran-ajaran Kristen. Ini sebagai jawaban terhadap doktrin agama Kristen. Ya, doktrin Trinitas yang disebutkan oleh orang-orang Kristen. Ya, Tuhan yang kodim disandingkan dengan seorang manusia Yesus. Itu Tuhan yang kodim, yang azali, tidak mungkin disandingkan dengan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bersanding dengan manusia Yesus? Ya, arti penjelmaan Tuhan ke dalam diri Yesus itulah yang dipermasalahkan. Bisakah manusia bersanding dengan sesuatu yang baru bersanding dengan yang kodim? Nah. Kemudian kedua, firman Allah atau firman Tuhan logos yang bersifat kekal, kalamullah yang bersifat kekal, apakah bisa disandingkan dengan Yesus yang diciptakan? Sanding itu artinya masuk dalam diri Yesus. Jadi apa yang diyakini oleh orang Kristen bahwa logos itu masuk dalam diri Yesus dan Yesus itu menjadi seorang setengah manusia dan setengah Tuhan. Ya, jadi perwakilan Tuhan di dunia mewakili Tuhan yang jauh di langit sana. Kita menyebutnya Tuhan di surga, diwakili oleh Yesus atau Tuhan yang di bumi. Ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan penolakan personifikasi Tuhan ke dalam diri manusia. Afan Ustaz, ini supaya coret-coretannya hilang, jadi antum stop screen share, kemudian baru ulangi screen sharing. Gitu. Jadi tutup dulu screen sharingnya aja, baru mulai lagi. Ya. Ayah. Macam refresh gitu. Ayah, dah bersih, alhamdulillah. Ini mohon jangan dicoret-coret lagi. Ya, sepertinya mungkin tidak sengaja atau mudah-mudahan tidak ada lagi coretan-coretan. Ya. Oke, berikutnya berkaitan dengan kelompok yang lain. Nah, kalau tadi sudah berkaitan dengan satu kelompok Mu'tazilah, ya, kalangan Mu'tazilah yang lebih banyak mengedepankan dalam pendekatan secara rasional, ya, tumpuannya lebih banyak kepada akal dalam memahami
Al-Quran dan hadis. Nah ini kebalikannya dari satu kutub ke kutub yang lain. Kalau ini semuanya dibaca secara tekstual, ya. Nah kita lihat dari mana berangkatnya memahami itu, ya. Antropomorfistik ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang dipahami secara antropomorfis. Ya. Ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Berangkat dari ayat-ayat ini. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang tidak perlu lagi dicari tafsirannya, kan sudah jelas. Ya. Dan yang satu lagi ada ayat yang perlu dicari pemahaman yang tepat, ya, berkaitan dengan konten ayatnya itu melalui tafsir atau melalui takwil. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah adalah pendekatan dengan takwil. Sementara kalau para mufassir seperti Ibnu Katsir, dia akan menghindari takwil, dia akan lebih banyak dengan penggunaan tafsir bil ma'thur dengan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau khusus kasus untuk al-ahruf al-muqatta'ah, ya seperti alif lam mim, hamim dan sebagainya, itu akan dilewatkan begitu saja. Ya. Termasuk juga ayat-ayat yang berkaitan dengan gambaran-gambaran fisik, ya, terhadap surga, terhadap neraka, terus sifat malaikat, sifat Allah dan sebagainya. Ini kalangan mujassimah akan memahami dengan apa adanya. Ya, memahami dengan apa adanya itu dan disamakan dengan apa yang terjadi di kalangan makhluk, ya, tidak ada perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Dari mana asal usul isu ini muncul? Ya, kita pelajari di situ. Ini berawal mungkin dari dari beberapa referensi yang kita baca, yaitu disebutkan di situ dari adanya interaksi umat Islam dengan kalangan Yahudi dan Kristen. Ya, memang di dalam teologi atau akidah Kristen dan Yahudi itu disebutkan, ya, di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu juga disebutkan bahwa gambaran-gambaran Tuhan itu digambarkan secara fisik. Ya, penciptaan manusia itu mengikuti seperti penciptaan Tuhan, seperti gambar Tuhan, mengikuti rupa Tuhan dan sebagainya. Akhirnya ini memberi pengaruh ke dalam dunia Islam karena mereka banyak berdialog dan akhirnya ada di antara mereka yang memahami doktrin atau ajaran akidah Islam itu seperti yang mereka paham. Dalam kelompok Mujassimah, ya, karena ini kelompoknya cukup besar, ya, Mujassimah sendiri juga diwakili oleh kelompok yang banyak, ya, di antaranya ada Hashwiyah, Muqatiliyah, Karomiyah, ya. Hashwiyah ini satu kelompok yang kalangan ahlul hadis, ya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah itu tidak setuju dengan ahlul hadis, itu akhirnya dianggapnya itu hashwul kalam. Jadi kelompok yang ngapain sih berdiskusi sama mereka gitu, rugi, bertele-tele, sia-sia gitu. Jadi hashwul kalam, percuma gitu. Nah ini orang luar menyebut kepada ahlul hadis menyebutnya hashwiyah. Ya, jadi ahlul Mu'tazilah menyebut kelompok itu dengan hashwiyah. Ya, ini dulu di lingkungan kalangan halaqoh Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika itu. Nah, jadi Al-Hasan Al-Basri ini sepertinya sebagai bongkol, ya, untuk orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dulu awalnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu di antara salah satu yang memojokkan diri dari satu kelompoknya Hasan Al-Basri. Ternyata juga ada kelompok ahlul hadis yang dipojokkan oleh orang-orang Mu'tazilah, itulah kalangan Hashwiyah. Ya. Kemudian yang kedua Muqatiliyah. Muqatiliyah ini pengikut dari Muqatil bin Sulaiman. Ya, ini dari kaum Syiah. Ya. Kemudian Karomiyah pun demikian, ya, dari salah satu kelompok yang Mujassimah yang berkembang saat itu. Ya. Nah, mereka ini kelompok Mujassimah ini mengambil ide teologi, ya,
itu dari mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kebablasan. Ya. Banyak yang mengklaim bahwa orang-orang mujassimah itu, ya, mereka mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmadnya juga mujassimah. Padahal kalau kita telusuri tidak. Imam Ahmad bin Hanbal itu menerapkan metode dalam memahami teks itu dengan bila kaifa, tidak mencari-cari bagaimana. Jadi katakan ayat kursi Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, Allah kursi Allah itu luas, itu bagaimana? Dia tidak dijelaskan. Ya, dan tafwid itu dan pasrahkan begitu aja. Nah, orang-orang pengikutnya tidak berhenti di situ, bablas, udah terjemahkan dan terus ditawilkan dengan apa yang mereka mau, dan akhirnya muncul spekulasi, kebablasan. Mestinya kalau memang betul dia dari pola akidah Hanbali, stop gitu, stop bila kaifa dan tafwid, tapi tidak, mereka bablas. Nah, ketika bablas itulah akhirnya berlebihan dan menjadi mengkristal jadi satu golongan yang cukup kaku, ya, kita sebut tekstual, mujassimah. Dan akhirnya Imam Ibnu Hanbal juga kebawa, ya, banyak yang para ilmuwan mohon maaf ya, sepertinya saya lihat memukul rata mujassimah itu termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Nah, ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal bukanlah antropomorfis, ya, sudah ya tadi. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini dalam pendekatan untuk kepada akidahnya itu diikuti oleh Abu Hasan al-Asy'ari karena beliau merasa cocok dengan apa yang beliau lakukan, kemudian keluar dari Mu'tazilah, ya. Jadi akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah karena menemukan jalan yang menurut beliau sesuai dan mendirikan satu mazhab sendiri, ya, dalam pandangan beliau itu satu mazhab sendiri yang akhirnya malah diikuti oleh para ulama-ulama berikutnya, Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Sehingga posisi beliau kalau kita lihat dalam pola pikirnya itu, ya, berpikir pendekatan dalam akidahnya itu di antara Mu'tazilah dan Hanabilah, ya. Tidak terlalu tidak ke Mu'tazilah dan juga tidak ke Hanabilah, di pertengahan, ya. Setelah ini matang, ya, setelah ada kematangan dalam pendekatan akidahnya itu, setelah masa-masa berikutnya Abu Hasan al-Asy'ari kemudian dikembangkan lagi berikutnya hingga zaman masa-masa setelah Al-Ghazali. Nah, bantahan Al-Baqillani terhadap kelompok ini, terhadap kelompok antropomorfistik, ya, di antaranya adalah tentang firman Allah yang dipahami hanya sekedar kata dan suara, baik abadi dan diciptakan. Karena kalangan antropomorfistik itu memaknai atau memahami Al-Quran itu, memaknai kalamullah, ya, termasuk Al-Quran adalah kata dan suara, dan itu abadi. Kita baca Quran, suara kita menjadi abadi. Tulisan Al-Quran, ayat-ayat ditulis dalam huruf, tinta, dan sebagainya itu menjadi abadi. Ya, akhirnya banyak sekali yang abadi, banyak sekali yang kodim. Ya. Maka tidak heran kalau disebut qiraah, bacaan adalah makruh yang dibaca. Sama-sama abadi. Qiraah itu bacaannya, suaranya. Jadi suara manusia baca, kemudian yang dibaca Quran, itu kodim. Ya. Nah, makna Al-Quran itu kodim, suara yang baca juga kodim. Akhirnya double begitu, ya. Dan ini dilihatnya tidak konsisten berkaitan dengan akidah yang ada dalam pandangan Imam Al-Baqillani, dan akhirnya perlu dikoreksi. Gambaran sifat-sifat Tuhan dalam bentuk fisik, ya, tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian ada juga di sini hululiyah. Jadi hululiyah ini menyatu, reinkarnasi. Tuhan berinkarnasi pada manusia, ya, karena apa yang diucapkan oleh Tuhan, ya, yang berbentuk kalam itu sudah tertulis dalam bentuk mushaf, dan mushafnya itulah sebagai bentuk personifikasi Tuhan, ya, sifat Tuhan dalam ciptaannya, dalam mushaf. Nah, ini setelah pemahaman ini
orang-orang Mujassimah itu setelah memahami dari satu hadis ya, jangan bepergian ke wilayah musuh sambil membawa mushaf Al-Quran. Nah, mushaf Al-Quran itu dianggap sebagai personifikasi Tuhan dalam bentuk materi yang kita sebut dengan mushaf. Oke, berikutnya tentang masih membahas di bantahan Al-Baqilani ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diekspresikan dengan kata dan suara yang bersifat kodim. Artinya ini yang dibantah oleh beliau ya. Berbeda dengan ucapan kalam manusia yang bersifat baru. Kalangan Mujassimah menyamakan kedua ucapan dan tidak ada perbedaan antara suara dan kata, antara qiraah dan al-makru'ah, adalah qiraah wa makru'. Ya. Nah, yang kita harus pahami bahwa di situ, menurut Imam Al-Baqilani di situ ya, huruf dan suara hanya alat, hanya jadi tidak bisa mempengaruhi kebaruan keabadian sesuatu. Mau sesuatu itu baru atau abadi tidak ada hubungannya, karena itu memang hanya media menyampaikan isi pesan Al-Quran yang melalui huruf dan melalui suara. Ya, apakah suara itu bisa mewakili semua makna dari Al-Quran? Ya, belum tentu, gitu ya. Maka karena suara itu baru dan suara itu milik manusia. Ya. Kemudian mencampur adukkan antara yang baru dan abadi. Al-Quran terdiri dari tulisan, kata, angka, kertas, cover, semuanya menjadi bersifat abadi. Ya. Hanya melihat aspek fisik sebagai hal abadi, tidak pada makna yang ada dalam Al-Quran. Bantahan berikutnya, ya, al-qiraah bukan al-makru, ya, yang dibaca. Al-qiraah adalah bersifat baru, al-makru bersifat kodim. Kalamullah bukanlah kata dan suara, keduanya hanya media. Ya, nah berkaitan dengan hululiyah, ya, beliau menjelaskan situ seperti berkaitan dengan ini itu hululiyah yang dalam hadis di atas itu hanya sekedar kehati-hatian para sahabat untuk berperang dengan membawa mushaf. Penjelasan dari Imam Al-Baqilani bahwa hadis ini hanya peringatan kepada para sahabat supaya tidak membawa mushaf, khawatir tercecer dan nanti jatuh di tangan musuh sehingga tidak dihormati dan terbuanglah dan sebagainya. Ya, bukan berarti itu adalah representasi dari sifat Allah yang nempel di mushaf itu, bukan. Jadi itu hanya peringatan, ya, nada peringatan kepada para sahabat untuk di warning supaya tidak membawa mushaf ketika pergi ke medan perang. Ya, jadi ada klarifikasi ini menjadikan kita paham, ya, oh ternyata bukan yang dimaksud seperti yang diinginkan oleh para Mujassimah. Nah, isu yang berikutnya berkaitan dengan kesahihan Al-Quran. Ini klaim-klaim yang muncul dari Syiah bahwa isu ini berkembang ketika itu, ya, pada generasi awal, ya, generasi awal dulu Syiah di masa-masa dahulu itu ketika masih pada periode-periode awal, ya, dari kalangan tokoh-tokoh Syiah mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak valid atau tidak sempurna karena dianggap ketika Utsman bin Affan mengumpulkan menyalin kembali Al-Quran itu ada yang terlewat, ada yang hilang dan lain sebagainya. Sehingga ini dianggapnya tidak, setelah terkumpul jadi mushaf versi Utsman bin Affan, ya, yang kita sebut dengan mushaf Utsmani, itu tidak lengkap. Ya. Tapi nanti kita akan lihat habis ini sejarahnya, ya, berubah pandangan, ya. Klaim Syiah Rafidhah mushaf Utsmani tidak lengkap. Ini dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi, seorang mu'arikh, ya, seorang sejarawan Syiah yang menyebutkan tentang itu, dan itu diucapkan juga oleh para teolog Syiah seperti Al-Gulaini, Al-Mufid, kemudian Al-Qummi, ya, seorang mufassir Al-Qummi pun menyebut demikian, ya. Nah, bagi mereka yang lengkap ya hanya ada di mushaf Fatimah, ya, dan di mushafnya Ali bin Abi Thalib,
Ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Al-Quran pasca meninggalnya Rasulullah SAW, dan ketika itu umat Islam sedang sibuk ya menentukan siapa khalifah pasca Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu, setelah itu, ketika itu Ali bin Abi Thalib itu bekerja mengumpulkan Al-Quran, dan versi itulah yang dianggap paling sempurna. Ini menurut Syiah. Ya. Kapan akan sempurna ini mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan dan teman-teman? Nah, dianggapnya nanti akan sempurna dengan turunnya seorang Imam Mahdi, ya, sebelum hari kiamat. Jadi nanti akan turun seorang imam, ya, Imam Mahdi, yang akan melengkapi Qur'annya yang dimiliki oleh Utsman bin Affan atau Mushaf Utsmani. Ya. Menurut versi lain, setelah perjalanan waktu sejarah, ya, kalangan Syiah ini melihat ternyata ada pandangan yang baru. Ya, para Syiah kontemporer ini melihatnya Quran yang ada itu sekarang adalah bukan Mushaf Utsmani, tetapi hasil Quran yang sudah dikumpulkan oleh sekretaris Nabi dan sudah dibukukan dan sudah dibentuk seperti mushaf itu, utuh berbentuk kitab. Maka hadis taraktu fikum amrain, ya, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktu bihima, itu Alkitab wa sunnah, kitab, kata-kata kitab itu yang menjadi alasan sehingga kitab itu utuh. Jadi Utsman bin Affan sama sekali tidak punya peran apapun dengan pengumpulan Al-Quran yang kita pakai sekarang. Quran yang kita pakai sekarang berarti merujuknya kepada Quran yang sudah utuh pada zaman Nabi. Itu pandangan yang berkembang di kalangan Syiah kontemporer saat ini. Ya. Jadi kalau menganggap apakah Quran Mushaf Utsmani itu benar, tetapi akan dilengkapi nanti oleh Imam Mahdi. Ya. Kemudian mushaf yang ada sekarang itu adalah mushaf yang bukan ditulis oleh Utsman, tapi sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan diteruskan sampai sekarang. Ya. Itu pandangan kalangan Syiah klasik dan Syiah kontemporer berkaitan dengan Al-Quran. Nah, siapakah Syiah Rafidhah? Ya, siapa mereka? Ya, mereka ya adalah para kelompok, ya. Mereka ini kan banyak jamaahnya, dan mereka ini cukup panjang sejarahnya. Ya, di antara orang-orang yang menolak, kalau kita baca sejarah, orang-orang yang menolak Abu Bakar, menolak Umar, ya, itu menjadi khalifah. Jadi khalifah itu siapa? Ya harusnya khalifah itu penunjukan. Ya, nanti ini kita akan ada pembahasan berikutnya nanti pas ketika di bab politik, karena ini berkaitan dengan imamah juga. Ya, nah, Syiah Rafidhah ini akhirnya dalam perjalanannya juga disebut dengan Syiah Imamiyah karena memiliki doktrin imamah, ya, kepemimpinan. Imam itu maksum, imam itu bisa menerima ilham, dan imam itu memiliki posisi seperti para nabi. Ya, meskipun di bawah posisi nabi-nabi ulul azmi minar rusul, ya. Jadi posisi para imam ini dalam Syiah Rafidhah ini atau Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah ini, para imam Syiah ini. Oke, tadi agak suaranya kok agak gangguan, ya. Mohon maaf. Saya teruskan. Para imam Syiah ini memiliki posisi seperti para nabi yang non ulul azmi, bahkan di atasnya. Jadi yang tertinggi siapa? Nabi ulul azmi minar rusul, para nabi yang ulul azmi yang 5 itu. Kemudian baru para imam Syiah, baru para nabi. Ya. Nah, ini ditulis statement ini oleh Al-Mufid dalam kitab beliau. Salah satu tokoh besar Syiah, ya, yang sezaman dengan Al-Baqillani. Untuk lebih jauhnya coba kita lihat epistemologi Syiah, ya, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini untuk memahami Syiah ya kita harus berangkat dari sini. Ya, nah ini karena yang menjadi patokan adalah para imamnya, maka imam-imam itulah yang punya hak untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ya.
termasuk dalam kaitan dengan hadis dan lain sebagainya. Ya. Klaim terhadap Mushaf Utsmani yang tidak orisinil. Ini teolog tadi saya sudah jelas saya sebutkan tadi ya. Klaim tentang Syiah kontemporer juga sudah tadi. Nah, ternyata tidak hanya Quran saja yang dipermasalahkan, yang diserang, ya, tapi juga qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itu sebetulnya tidak ada menurut pandangan saya. Karena qiraah sab'ah terjadi hanya karena perselisihan periwayatan. Ya, ada statement dari Al-Kulaini, saya sebutkan itu dalam buku yang saya tulis itu pernyataan dari Al-Kulaini jelas sekali bahwa ini qiraah sab'ah tidak ada, yang ada hanya periwayatan saja. Jadi yang terjadi sekarang kita baca qiraah sab'ah ada Nafi, Qulun, Warsun, itu nggak ada, itu periwayatan aja, itu tidak valid. Ya, seperti itu. Nah, ini qiraah sab'ah yang di kalangan Sunni diyakini sebagai qiraah mutawatirah. Ya, ada 7 imam, ada Nafi, ada Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, imamnya, imam qiraahnya, ya, Asim, Al-Kisai, ya. Nah, perawi Nafi ini Qulun Warosh, Ibnu Katsir ini Al-Bazi, Kumbul, Abu Amr, ya, perawinya ada Ad-Duri As-Susi, Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Terus Imam Al-Asim, Syu'bah dan Hafiz. Nah, ini Hafiz ini kita ini di Indonesia ini. Nah, kita pakai ala riwayat Hafiz, ya, dari Imam Asim, ya. Kemudian yang meriwayatkan dari Imam Hamzah adalah Khalaf, ya, Khalaf dan Khallad. Kemudian Imam Al-Kisai diriwayatkan oleh Abu Haris dan Ad-Duri, ya, ini yang mutawatir. Yang ikhtilaf ada 3, ya, Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf. Nah, ini bagi Syiah tidak valid, tidak mutawatir dan tidak perlu dipelajari, ya. Saya kira ini mukadimahnya saja tadi, ya. Nah, Syiah dengan versinya, ya, versi Al-Qur'an yang dimiliki, ya, menurut mereka, ya, diklaim, ini klaimnya Al-Kulaini dalam kitab Ushulul Kafi, ya, ada 3 macam lembaran, ya, sumber Mushaf Fatimah dari Jafrah, Jami'ah dan Mushaf. Ini semua tertulis dan ada penjelasannya di situ, ya, di syarah di kitab Ushulul Kafi dan disyarah oleh orang lain di situ, ya, dalam syarah Ushulul Kafi itu disebutkan, ya. Apa itu Jafrah? Lembaran kulit yang berisi keilmuan Rasulullah dan otoritasnya, serta keilmuan para ulama-ulama Israel. Jadi Israiliyah, ya, dari kalangan Israiliyah. Kemudian Jami'ah, lembaran yang memiliki panjang 70 yard dari tangan Nabi. Tertulis instruksi beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi lembaran-lembaran itu menjadi sumber dari Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah terdiri ayat-ayat yang diturunkan melalui Jibril kepada Fatimah. Berarti Fatimah menerima wahyu, ya, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menurut Al-Kulaini. Kemudian juga disebutkan Mushaf Ali. Mushaf ini yang diklaim paling lengkap. Di dalam Mushaf ini ada bab yang permalukan Abu Bakar dan Umar karena mengumpulkan Al-Quran secara tidak lengkap. Ini kritik orang-orang Syiah terhadap kalangan Sunni. Hal ini diakui oleh Umar lalu menyuruh Khalid bin Walid untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ditulis oleh seorang Syiah dalam kitab Al-Ihtijaj Al-Tabarsi. Ya. Kemudian berikutnya, Ali menolak untuk menyatukan mushafnya dengan mushaf yang dikumpulkan Abu Bakar karena mushafnya suci dan khusus untuk para ausia. Tidak ausia ini yang menerima wasiat para imam. Ya. Mushaf Ali selengkapnya diturunkan nanti di hari kebangkitan. Berarti tidak ada mushaf yang lengkap sekarang. Dan yang kita baca ini masih kurang lengkap. Meskipun diklaim itu mushaf itu sudah utuh dan sudah dikodifikasi, sudah dilengkapi pada zaman Nabi. Ya. Nah, ini menyisakan banyak masalah, ya, banyak masalah dan terus argumen itu terus muncul dari kalangan Syiah untuk menjelaskan tentang itu, tetapi sepertinya belum bisa menjawab, ya, dari isu yang berkembang udah lebih dari 1000 tahun ini. Ya.
Mushaf Ali selengkapnya oke sudah tadi. Pendapat Al-Kulaini bahwa mushaf Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan adalah tidak lengkap karena ada naskah yang ada di mushaf Ali. Ya, tadi sudah. Nah, ini klaimnya Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi, ya. Tertulis ini dalam kutipan langsung dari kitabnya. Kemudian, nah, Mushaf Ali ditulis oleh sejarawan Syiah dalam Tarikh Al-Yaqubi, itu terbagi menjadi 7 bagian, ya. Bab Al-Baqarah, bab Ali Imran, ya, isinya ada beberapa ayat dan ada beberapa surat, ya, dalam masing-masing nama tersebut, ya. Ini yang ditulis oleh Al-Yaqubi dalam tarikhnya, ya. Dalam bab An-Nisa ada berisi An-Nisa, An-Nahl dan sebagainya, ada 17 surat. Dalam bab Al-Maidah ada 15 surat, ya. Ini dalam bab Al-An'am ada 16 surat, bab Al-A'raf ada 16 surat, bab Al-Anfal ada 16 surat, ya. Nah, ini pandangan qiraah sab'ah menurut Syiah tadi yang saya sebutkan tadi, ya, dari pernyataan Al-Kulaini, ya, innal Qur'ana wahid, ya, nuzila min inti wahidin walakin al-ikhtilaf yaji'u min qibalir ruwat. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu satu, diturunkan dari yang satu, akan tetapi perselisihannya datang dari periwayatan. Jadi perselisihan periwayatan itu menjadikan tidak validnya qiraah yang berkembang, yang berjalan saat ini dan sudah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, ya. Kemudian juga nah ini berseberangan, ya. Ini sama juga ini klaimnya. Sesungguhnya manusia mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam 7 huruf, dia mengatakan para musuh Allah berdusta. Padahal Al-Quran diturunkan dengan 1 huruf dari yang satu. Ini sama juga, ya. Jadi statement yang lain, ya, yang menyebutkan bahwa qiraah sab'ah ini hanya klaim, ya, musuh Allah yang berdusta. Berarti klaim kalangan Sunni gitu. Kalau kita mau sebut karena riwayatnya ada, ya, dianggapnya klaim, ya. Ini syarah Al-Kafi, syarah usul Kafi disebutkan oleh Al-Manzarandaraini dalam syarahnya disebutkan, ya, beberapa hal berkaitan dengan qiraah sab'ah, ya. Dan versi beliau qiraah sab'ah ini terdiri dari 7 dialek Arab, Quraisy, Huzail, Hawazan, Yaman, Qais, Dabbah dan lain sebagainya, ya. Kemudian Asy-Syarif Al-Murtadha, ya. Di pernyataan qiraah sab'ah itu tidak bisa dimaknai secara hakiki, namun majazi. Jadi majazi itu berarti nggak ada gitu, ya. Artinya tidak benar karena hanya majazi, kiasan saja. Itu tidak benar berniat satu riwayat berkaitan dengan qiraah sab'ah, ya. Oke, berikutnya, nah, Al-Ghifari seorang penulis Syiah, ya, yang membahas tentang qiraah wa ahrufus sab'ah, ya, yang prinsipnya di situ intinya sih menolak, tetapi dibuat ulasan, dibuat argumen, ya, bahwa riwayat tentang 7 bacaan itu tidak valid karena ada banyak perbedaan. Kalau banyak perbedaan itu tidak valid. Sama dengan ada pendapat tentang hadis, ya, ada orang-orang yang ahlul Quran yang menolak tentang hadis itu, ya. Kalau karena banyaknya perselisihan berarti hadis itu tidak ada yang benar. Udah cukup kembali kepada Quran saja. Sebetulnya kan nggak begitu, ya. Dari sekian banyak itu ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada juga yang maudhu. Maka pandai-pandai memilih kita itu mana yang benar dan mana yang tidak benar atau yang tidak valid. Al-Khu'i, seorang mufassir Syiah, ya, meyakini perbedaan para rawi hadis ini karena mushaf Utsmani tidak ada tanda baca di dalamnya. Para rawi juga memiliki catatan sehingga riwayat tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, ini sama juga, ya, mendukung pendapat itu. Ya, tidak ada riwayat, tidak ada qiraah sab'ah. Ternyata tidak hanya Syiah saja yang menyerang Al-Quran, ya, orientalis juga demikian, ya.
Noldek menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sebuah buku berisi kata yang terorganisir dan banyak ragam bacaan. Dari itu bukanlah kitab dari langit. Dia berusaha membuat susunan Al-Quran sesuai dengan kronologis yang diturunkan. Nah, ini pandangan dari Noldek dan akhirnya diikuti oleh orang-orang orientalis yang berikutnya, karena ini diantara yang generasi awal yang mengkritik terhadap Al-Quran dan Qiraah, termasuk Goldziher. Ya. Goldziher dalam bukunya juga, dan buku ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Penyebab banyaknya ragam bacaan Al-Quran karena tidak ada titik dalam huruf-hurufnya. Artinya ini sebab-sebab munculnya banyaknya bacaan karena adanya ketika mushaf tidak ada tanda baca, jadilah itu bermacam-macam. Ya, jadi memang bukan karena riwayatnya ada, tetapi karena adanya ketiadaan tanda baca dalam mushaf Al-Quran, itulah ya penyebab dari adanya ragam bacaan tadi. Kemudian ini kritik Syiah terhadap para sahabat. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Al-Baqillani saya kira cukup luas, ya, tidak hanya Al-Quran tetapi siapa saja yang berkaitan dengan Quran, yang meriwayatkan Al-Quran dan sebagainya, itu juga dikritik oleh orang-orang Syiah, dan tentu Al-Baqillani berusaha untuk membantah dari pandangan mereka. Saya kira mungkin agak lebih singkat saja, ya. Berkaitan dengan kompilasi Al-Quran. Nah, Imam Al-Baqillani merespon bagaimana ya Al-Quran itu dikumpulkan ya ketika itu. Ini saya kira ini sudah di kalangan Sunni. Seminggu atau 5 hari pinjamnya. Mohon ini itu dimatikan dulu ya, di-mute. Oke, baik. Ini respon Al-Baqillani ya tentang kompilasi Al-Quran ini, ya, dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca secara umum, ya, yang ada dalam referensi Ulumul Quran. Kita dapat banyak informasi, dan ini juga disebutkan oleh Imam Baqillani, ya. Informasi mutawatir tentang proses kompilasi Al-Quran dan kodifikasinya itu sangat banyak, ya, yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat, dan itu mutawatir. Dan kita harus ingat Rasulullah juga saat itu punya banyak sekretaris wahyu, kutabun nabi, ya, banyak yang menulis saat itu, dan menjadikan tidak hanya sekretarisnya yang nulis, tapi juga para sahabat juga menulis. Ya. Ditulis berbagai benda dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kompilasi, ya. Al-Quran dikumpulkan dan sebagainya. Ya. Karena ini berkaitan dengan klaim Syiah terhadap ketidakvalidan Mushaf Utsmani. Ya. Ketika itu Abu Bakar minta Zaid dan sebagainya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan menjadi satu, dan akhirnya berpindah kepada Umar, kemudian pindah kepada kepada anaknya Umar, ya, ketika setelah meninggalnya Umar, dan disimpan oleh Hafsah, dan Utsman bin Affan ketika itu berusaha untuk menyalin ulang ketika itu. Nah, ini bahan-bahannya itu dari masa Abu Bakar yang kemudian disimpan dan dipindahkan kepada Umar bin Khattab dan kepada putrinya, ya, Hafsah, dan akhirnya disalin ulang oleh Utsman bin Affan. Ini tadi sudah, ya, dan akhirnya disebar oleh Utsman bin Affan, menginstruksikan untuk menstandarkan bacaan, ya, standarkan bacaan yang ditulis oleh para sekretarisnya, disalin ulang oleh Zaid bin Sabit, kemudian ditulis dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan riwayatnya, dan disebar ke beberapa kota yang dituju, diantaranya adalah ke Syam, ya, Syam, Kufah, Basrah, ya, ke Damaskus, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, ya, dengan orangnya. Jadi bukan hanya ngirim mushafnya saja, tapi dengan orangnya yang bisa baca, yang paham, yang bisa mengajarkan, sehingga utuh mengajarkan Al-Quran dengan membawa mushafnya dan mengajarkan secara musyafahah, ya, secara lisan langsung. Ya. Ini hanya sekedar bukti manuskrip, ya, manuskrip tentang Al-Quran ketika itu.
Mushaf Ali. Ini Imam Al-Baqillani merespon apa yang dimaksud dengan Mushaf Ali. Ya. Mushaf Ali adalah koleksi pribadi yang berisi surat dan ayat yang sama dengan koleksi para sahabat. Jadi sebenarnya tidak ada kekhususan. Nah, ini Imam Al-Baqillani menyebutkan dalam kitab Al-A'immah, ya. Beliau mengutip dari perkataan Ibnu Syihab, ya. Saya menyaksikan Ali mengatakan di atas mimbar, demi Allah aku tidak memiliki kitab yang aku bacakan kepada kalian kecuali kitab Allah Azza wa Jalla. Dan lembaran ini adalah lembaran yang tergantung di pedangnya. Aku mengambilnya dari Rasulullah, di dalamnya berisi fardu sedekah. Artinya memang tidak ada perbedaan dengan mushaf-mushaf yang lain isinya itu. Ya. Hanya saja Mushaf Ali ini susunannya sesuai dengan asbabun nuzul. Ya, jadi kronologis. Tetapi surat-suratnya tidak ada perbedaan. Ya. Al-Baqillani mengkritisi pernyataan Al-Kulaini yang menyebutkan bahwa mushaf yang valid hanya Syiah. Jadi kalau di luar Syiah berarti tidak valid. Gitu. Ya. Nah, sumbernya ke Ja'far Shadiq tentang ketiadaan riwayat. Nah, ini berkaitan dengan riwayat sab'ah. Ya. Sumber-sumber yang berkaitan dengan bacaan qiraah sab'ah ini dari kalangan Syiah, di antara riwayatnya itu merujuk kepada Ja'far As-Shadiq. Sementara Ja'far As-Shadiq sendiri, ini disebutkan oleh Abu Zahraq ya, dalam kitab Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ia meyakini bahwa Mushaf Utsmani ini adalah lengkap. Bagaimana mungkin ya seorang imam Syiah yang dianggap ya maksum kemudian mengklaim di situ Mushaf Utsmani adalah lengkap, tidak ada kekurangan, kemudian dikutip oleh orang-orang Syiah, ya dia yang menganggap bahwa tidak ada qiraah sab'ah. Sepertinya ini ada persoalan serius, ya. Benarkah Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan itu? Gitu. Ya, maka pertanyaan ini harus bisa dijawab sebetulnya dari kalangan Syiah. Gitu. Al-Baqillani juga menolak ketidaksempurnaan Al-Quran. Ya, perintah Khalifah Utsman untuk membakar naskah yang ada bertujuan untuk menstandarkan saja. Bukan berarti untuk memperhanguskan, tetapi menstandarkan bacaan, dan itu banyak saksi. Saksinya itu mereka adalah orang-orang yang menemui Rasul juga, mendapati Rasul, artinya saksi hidup bareng bersama para sahabat yang lain. Kalau seandainya Utsman bin Affan dianggap tadi memiliki tujuan tertentu karena berkaitan dengan politis, ya tentu kalau seandainya dianggap bahwa Quran itu tidak valid, maka ada konsekuensi syariah yang tidak utuh. Jadi kalau kita baca Quran mushaf sekarang ini yang dianggap ada yang terlewat, berarti ada syariah kita yang terlewat. Jangan-jangan ada bab-bab tentang yang tidak dilakukan oleh umat Islam, dan itu menjadi tragedi. Mana mungkin ya ada doktrin atau akidah yang terlewat, ntar nanti akan turunnya di hari kiamat. Berarti kita tidak sempurna syariah kita. Sementara klaim dari bukan klaim ya, tertulis di dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah disempurnakan oleh Allah. Artinya sudah tuntas, sudah sempurna sejak zaman Rasulullah. Ya, maka tentu Al-Quran pun akan dijaga oleh Allah dalam kaitan dengan itu. Oke, ini tentang Al-Quran dan kesempurnaannya. Tadi sudah disebutkan, 12 imam Syiah merupakan tokoh sentral yang maksum, tidak ada kesalahan, dan yang memiliki otoritas tentang kesahihan Al-Quran. Ini menurut Syiah adalah Syiah khususnya Rafidhah ya, Imamiyah dan Isna Asyariyah, 12 imam ini yang punya otoritas untuk mengklaim kesahihan Al-Quran. Dan ini tentu menjadi persoalan ya, karena klaimnya hanya dari mereka, di luar mereka dianggap tidak valid. Ya. Peneliti Syiah sendiri, ya, peneliti Syiah Ibrahim Iwad menyebutkan bahwa penambahan surat, ini versi Syiah menambahkan ada surat yang terlewat, di antaranya surat An-Nurain dan suratul Wilayah adalah mengada-ada. Karena secara struktur bahasa dan susunannya berbeda ya, dalam surat An-Nur. Jadi ada struktur yang di dalam surat
An-Nurain dan Suratul Wilayah ini berbeda dengan yang ada di surat-surat yang lain. Maka tentu ini ditolak ya dan dicurigai sebagai surat tambahan yang ada dalam Syiah yang menambahkan kedua surat ini. Tentang qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah ini menurut penjelasan dari Imam Al-Baqillani ya, dari hadis sahih yang beliau kutip ya, disebutkan di situ ya, Rasulullah bersabda, ya, malaikat Jibril membacakan kepadaku Al-Qur'an dengan satu huruf, lalu aku memintanya berkali-kali agar ditambah bacaan tersebut. Maka Jibril menambahkan bacaannya hingga 7 bacaan. Artinya ini memang permintaan Rasulullah untuk meminta dibacakan tidak hanya satu bacaan. Bacaan itulah memang yang akhirnya nanti muncul menjadi qiraah sab'ah. Jadi tidak hanya satu bacaan yang valid dan mutawatir. Yang ini memang dari Rasulullah sendiri yang meminta, dan itu ketika diperdengarkan kepada para sahabat, ada beberapa sahabat yang lebih mudah dengan menyebut dengan bacaan ini, lebih mudah dengan bacaan ini dan sebagainya. Tetapi ketika semua dirujuk kepada Rasulullah, itu adalah valid, ya, sahih. Oke, kemudian ini kasus yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Hisham, ya, percekcokan ketika Umar bin Khattab mendengar bacaannya Hisham dalam sholat. Kemudian Umar bin Khattab merasa bahwa dirinya berbeda bacaannya yang beliau terima dari Rasulullah, melapor kepada Rasulullah. Ya, ketika dihakimi oleh Rasulullah, dua-duanya benar. Umar bin Khattab benar, Hisham juga benar. Ya. Kemudian pandangan lain tentang sab'atu ahruf. Nah, ini sekarang merujuk kepada sab'atu ahruf. Ya. Memaknai sab'atu ahruf di sini menurut As-Suyuti ya, dalam Al-Itqan itu ada 40 pendapat, banyak sekali ya pendapat-pendapatnya itu, dan mufassir Syiah setuju. Nah, ini uniknya ya. Ada mufassir Syiah setuju dan qiraah sab'ah, yaitu Al-Tabarsi. Dalam bukunya Majma' al-Bayan volume 1 halaman sekian menyebutkan qiraah sab'ah ada dan harus dipelajari. Nah, ini ternyata di kalangan Syiah sendiri juga beda pendapat. Yang satu mengklaim nggak valid, yang satu benar dan valid dan bisa dipelajari. Artinya ada problem saya kira ya di mereka berkaitan dengan klaim-klaim tersebut. Ya. Tadi sudah ya tentang hanya sekedar ijtihad, majazi, metafor dan sebagainya. Saya kira ini sudah. Kemudian qiraah sab'ah adalah fakta secara. Nah, ini penjelasan dari Al-Baqillani. Qiraah sab'ah adalah fakta sejarah yang sudah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat. Ya. Kemudian berikutnya perbedaan pemahaman istilah sab'ah ahruf bukan berarti menolak fakta yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bukan berarti nggak ada. Jadi istilah sab'ah ahruf itu memiliki makna yang berbeda. Ya, ada qiraah sab'ah, ada sab'ah ahruf. Jadi pemakaian istilah yang menuju qiraah sab'ah dengan sab'ah ahruf ini, sab'ah ahruf dengan pemaknaan sendiri, qiraah sab'ah dengan makna yang lain. Ya. Qiraah sab'ah memberikan hikmah bagi para pembaca Al-Quran dari berbagai latar belakang etnis dan lisan. Jika diturunkan pada satu bacaan, maka manusia akan kesulitan untuk membaca Al-Quran. Seorang imam qiraat, ya, ilmuwan qiraat nih, Abu Ubaid Al-Qasim, yang pertama kali membukakan qiraah sab'ah, menyebutkan sesungguhnya membaca Al-Quran itu sunnah dari sunnah-sunnah yang inna qiraat Al-Qur'ani sunnah minas sunan faqra'uhu kama aqra'tumuhu, maka bacalah sebagaimana kalian dibacakan. Artinya riwayat, nggak bisa baca terserah kita. Riwayatan dari siapa riwayatnya itu yang perlu kita ikut. Ya, bacaan Al-Quran harus mengikuti riwayat sebelumnya. Dasarnya adalah simak dan musyafah. Nggak bisa asal-asalan. Menurut saya baca begini, nggak bisa begitu. Ya. Respon terhadap klaim dari para orientalis. Ya,
Goldziher dan ini Arthur Jeffrey, ya, bahwa Al-Quran itu karena tidak ada tanda baca tadi, ya, termasuk juga Nordek tadi, ya. Nah, mereka tidak menghiraukan tradisi lisan melalui jalur sanad, itu oral transmission. Jadi yang mereka sebut itu tidak memperkirakan bahwa berkaitan dengan tradisi sanad yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga dianggapnya langsung dari situ. Perbedaan bacaan ini maksud kemungkinan karena kasus usulan Abul Asad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib tentang tanda baca. Nah, ini kayaknya sih sepertinya argumen yang dipakai oleh kedua, dan tidak hanya mereka, ya, dari para orientalis termasuk yang setuju dengan pendapat mereka itu karena ada fakta tentang Abul Asad Ad-Du'ali yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk memberikan tanda baca Al-Quran. Mungkin dari situ akhirnya menganggap termasuk juga qiraah tidak ada karena tidak ada secara riwayat, tetapi adanya karena sebab-sebab tanda baca. Tadi sudah, ya, Az-Zarqani juga menyetujui termasuk dalam pandangan Al-Baqillani. Nah, ini makna sab'ah ahruf secara umum dari kalangan ulama memahami bermacam-macam, ya. Ada dimahami sebagai perintah, ada sab'ah ahruf sebagai asma Allah, sab'ah ahruf halal haram, perintah, ya, larangan, nasihat, cerita, karakter, dan sebagainya. Ahruf dimaknai sebagai bilangan yang tidak terbatas. Ahruf dimaknai jamak dari harf, huruf hijaiyah yang banyak, ya, yang jumlah 28, sab'ah ahruf, 7 dialek Arab. Nah, ini yang menurut versi Syiah kalau ini, ya. Sab'ah ahruf, 7 aspek. Nah, sab'ah ahruf 7 aspek atau 7 wajah, 7 cara baca Al-Quran, dan ini yang dipegang oleh Imam Al-Baqillani. Nah, ini di antara yang dipegang oleh Al-Baqillani, perbedaan dari adanya sab'ah ahruf itu dari sini, ya, perbedaan susunan kata. Waja'at sakratul mauti bil haqq, waja'a sakratul haqqi bil maut. Perbedaan susunannya, perbedaan dalam penambahan dan penghilangan kata. Wa ma amilat aidihim wa ma amilathu aidihim. Yang ketiga, perbedaan bacaan pada huruf dan arti. Tol'im mangdud, wa tol'hin mandud. Yang satu tol'in, yang satu tol'hin. Ini perbedaan kata yang berbeda, tapi tidak merubah. Nun syizuha sama nun syiruha. Berikutnya perbedaan membaca yang memiliki arti dan perubahan suku kata, tapi tidak merubah makna. Bil bukhli, bil bakhli, ada ya'kufun, ada ya'kifun. Kemudian yang keenam, perbedaan bacaan suatu kata dan arti. Ada kal'aihni, kasufil manfus, kal'aihnil manfus. Perbedaan bacaan memiliki i'rab, ya, ini Rabbana ba'id baina asfar, ya, yang merubah dan dapat merubah makna. Ya. Saya kira itu tentang qiraah sab'ah. Saya akan langsung kepada sini, politik, ya, yang bab terakhir dari buku yang baru kita terbitkan ini. Isu politik ini Imam Al-Baqillani berpolemik, ya, tentu untuk menjawab dari kalangan orang-orang Syiah, ya. Isu politik yang kita sebutkan imamah, ya, latar belakang politik pada masa Al-Baqillani saya kira juga sedikit perlu kita jelaskan, karena di situ penguasa pada masa Bani Abbasiyah saat itu adalah di bawah kekuasaan Bani Buwayhid. Jadi Bani Abbasiyah saat itu tidak murni bisa independen mengatur negara, tetapi di bawah kekuasaan Bani Buwayhid. Ya, ada satu penguasa lain yang menguasai secara administratif. Jadi seperti boneka saja itu Bani Abbasiyah saat itu, sehingga yang lebih banyak berkembang adalah akidah Syiah yang menyebar saat itu, karena memang penguasa yang sebenarnya adalah Bani Buwayhid. Nah, Imam Al-Baqillani menyebutkan dasar epistemologis, ya, kenapa harus ada seorang pemimpin, ya, kepemimpinan itu ada dasar dan alasan. Ya. Kalau disebutkan di sini ada landasan dari Al-Khabar Al-Mutawatir dan Al-Khabar Wahid.
ya, dari aspek epistemologis. Namun dari alasan kenapa harus ada seorang pemimpin, nah ini penting ya, pemimpin itu harus ada karena menjadi benteng umat Islam. Ya, kepemimpinan harus ada karena mengawasi umat Islam dari kezaliman. Yang zalim, yang mazlum, tindakan kezalimannya juga bisa di-stop. Menegakkan hukum, membagi harta rampasan, dan pengamanan ibadah haji dan pengawasan dari musuh. Tentu kalau sekarang kita terapkan saat ini tentu akan lebih luas lagi. Ya, ini ketika itu pada masanya ini menjadi alasan. Ya. Al-Baqillani mengangkat tentang bagaimana pemimpin dipilih. Ya, pemimpin itu harus dipilih, bukan ditunjuk. Kalau ditunjuk itulah yang terjadi di kepemimpinan kaum Syiah dengan imamiyah tadi. Ya, memilih berikutnya. Nah, bagi beliau adalah harus dipilih, tidak ditunjuk. Proses pemilihan harus yang terbaik pemimpinnya. Kemudian ada ahlul hilli wal aqdi. Ya, kemudian ada kontrak perjanjian dengan calon pemimpin. Jadi ternyata kontrak perjanjian dengan pemimpin tidak hanya sekarang. Dulu pemimpin siap dipimpin dengan dibuat kontrak, harus ada kontrak perjanjian dengan ahlul halli wal aqdi supaya bisa mensejahterakan rakyat, tidak hanya mau jadi pemimpin saja. Tidak hanya mau beralasan membuat sebuah perubahan, tetapi juga harus siap dengan konsekuensi syariah. Kapan pemimpin itu batal? Nah, ada dua pemimpin, maka itu akan batal salah satunya. Tentu pembatalannya nggak bisa langsung dua-duanya. Dipilih dulu salah satunya. Kalau seandainya yang satu nggak mau dipilih, berarti itu yang harus dibatalkan. Bahkan kalau mau ini diperangi, menjadi bugot. Ya. Apabila pemimpin kafir, nah ini karena konteksnya kepemimpinan Islam, maka kalau pemimpin kafir itu batal pemimpin. Ya. Karena ini konteksnya dalam kepemimpinan Islam. Bagaimana konteks yang lebih luas? Nah, seperti ini nanti kita perlu diskusikan. Ya. Memiliki penyakit fisik dan mental. Tentu ini akan tidak relevan menjadi seorang pemimpin. Hilangnya kebebasan, dia ketangkep lah, atau kalau sekarang berarti korupsi dan sebagainya, hilang kebebasan. Kalau zaman dulu ditangkap, masuk penjara, dibui, hilang kebebasan. Nah, yang terakhir, batalnya pemimpin kalau ada orang pemimpin yang lebih baik dari yang ada. Jadi kalau pemimpinnya kurang bagus, ada pemimpin yang lebih baik, ditunggu masa habisnya, nanti ganti pemimpin yang baru. Ya. Saya kira itu dari gambaran umum dari buku yang tadi diterbitkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit penjelasan, dan ini tentu isu ini terjadi pada masa itu, tapi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi Dr. Samsudin Arif. Sejarah itu akan berulang, ya, karena manusia itu punya otak yang sama, tradisi yang sama, naluri yang sama, sehingga hanya orangnya yang berubah, suasananya yang berubah, peristiwa-peristiwa yang ada sekarang bentuknya beda tapi prinsipnya sama. Maka prinsip-prinsip yang sawabit insya Allah tidak berubah. Nah, mutagoyiratnya itu ya kita manusianya aja yang berubah. Ya. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Walafu minkum. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Zulkifli. Tafadhol.